Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Kita awali Berita Nusantara hari ini dengan kabar dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bidang keagamaan periode 2022-2027 Ahmad Fahrur Razi menyambut positif rencana pemerintah yang akan membagikan tanah terlantar kepada ormas atau organisasi kemasyarakatan. Hal tersebut disampaikan oleh Fahrur dalam keterangan tertulisnya pada Kamis 17 Juli lalu. Fahrur lalu mengutip peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 mengenai penertiban kawasan dan tanah terlantar. Dalam aturan tersebut, tertulis bahwa tanah bisa diambil jika dengan sengaja atau tak diusahakan, tak dipergunakan, tak dimanfaatkan, atau tak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak. Selain itu, Fahrur juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa langsung melakukan pengambilan paksa karena adanya proses serta masa tunggu. Sebelumnya, wacana tanah yang menganggur akan diberikan ke ormas dituturkan oleh Nusron Wahid selaku Menteri ATR Kepala BPN. Nusron mengatakan bahwa tanah seluas 1,4 hektar akan diambil kembali oleh negara dikarenakan tidak dimanfaatkan oleh pemilik sah tanah tersebut. Kemudian, tanah tersebut akan diberikan kepada ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, hingga Persatuan Umat Islam. Java TV melaporkan. Kita berlanjut ke berita internasional. Pihak otoritas Singapura membantah keras tuduhan bahwa Riza Khalid, bos minyak yang juga tersangka korupsi, berada di negaranya. Hal tersebut ditegaskan melalui Kementerian Luar Negeri Singapura yang diunggah di website resminya pada Kamis 17 Juli lalu. Pihak Kemlu Singapura mengatakan bahwa Muhammad Riza Khalid tidak berada di Singapura serta sudah tidak masuk ke Singapura dalam beberapa waktu ini. Dengan adanya informasi tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna mengatakan bahwa pihaknya terbantu atas informasi yang dirilis Kemlu Singapura. Setelah mendapat informasi tersebut, Anang mengatakan bahwa penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus akan menyisir negara lainnya guna mengetahui keberadaan Riza Khalid. Anang juga menyebut bahwa pihaknya sangat terbuka untuk menerima berbagai informasi yang ada terkait keberadaan Riza Khalid. Anang juga menambahkan bahwa penyidik akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Java TV melaporkan. Masih dari dunia internasional, kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu protes di lebih dari 1.600 titik. Warga Amerika Serikat melayangkan kecaman di tengah pemerintahan Trump yang belum genap 1 tahun. Salah satu aksi protes tersebut adalah aksi demo yang digelar pada hari Kamis 17 Juli waktu setempat. Sekitar lebih dari 1.600 titik yang tersebar di seantero Amerika dipadati sejumlah demonstran yang tidak setuju dengan kebijakan Trump. Salah satu kebijakan yang disorot dalam aksi ini adalah kebijakan deportasi massal, pemotongan dana Medicaid, serta jaring pengaman lainnya bagi warga miskin. Oleh para demonstran, aksi ini diberi nama Good Trouble Live On, yang diperkirakan akan dilaksanakan di sepanjang jalan gedung pengadilan serta ruang publik lainnya. Sebagai tambahan informasi, aksi protes terhadap Trump di periode keduanya sejauh ini berfokus kepada deportasi dan taktik penegakan hukum imigrasi. Java TV melaporkan. Kembali ke dalam negeri, pemirsa, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan. Hal tersebut dibenarkan oleh pelaksana tugas PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Kamis 17 Juli lalu. Namun, Asep masih belum merinci soal penyelidikan tersebut dikarenakan pelaksanaannya dilakukan secara tertutup. Dari informasi yang dihimpun,
Penyelidikan dugaan korupsi tersebut dilaksanakan sejak awal tahun 2024. Diperkirakan, perkara dugaan korupsi tersebut bergulir pada tahun 2016-2020. Selanjutnya, pengadaan makanan tambahan untuk bayi dan ibu hamil diduga berkaitan dengan program Kemenkes bertajuk Pemberian Makanan Tambahan. Program ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menangani masalah serta perbaikan gizi untuk bayi, balita, dan ibu hamil. Java TV melaporkan. Berlanjut ke isu lingkungan dan energi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mendukung proyek sampah menjadi energi listrik. Hal tersebut disampaikan oleh Tito melalui keterangan tertulisnya pada Kamis 17 Juli lalu saat rapat koordinasi terbatas bersama Pemda di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta. Selain meminta Pemda agar serius mendukung pembangunan PSEL, Tito juga menjelaskan terkait strategi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Dalam strategi tersebut, menyiratkan perlu adanya sinergi antara masyarakat yang membuang sampah serta pemerintah yang bertugas mengelola pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA. Di akhir, Tito mengatakan bahwa program ini akan menjadi efektif apabila setiap kota terdapat produksi sampah minimal sekitar 1.000 ton sehari. Namun, apabila belum, maka daerah setempat bisa bekerja sama dengan wilayah sekitar. Selain itu, Tito turut menyebut bahwa tugas utama Pemda adalah menyiapkan lahan. Java TV melaporkan. Kabar baik untuk Anda para konsumen beras. Harga beras premium di retail modern serta pasar tradisional diperkirakan akan segera mengalami penurunan. Sebesar Rp1.000 per kemasan 5 kg atau Rp200 per kilogram. Hal ini merupakan imbas dari temuan 212 merek beras yang diduga dioplos dan dijual sebagai beras premium. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan sejumlah produsen besar telah menyurati jaringan retail mereka untuk segera memangkas harga. Menurut Amran, penurunan harga tersebut akan terlihat dalam kurun 1 atau 2 minggu ke depan. Dalam keterangannya, Amran saat berada di acara penyaluran beras SPHP di kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan pada Jumat 18 Juli. Amran menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah pemerintah mengambil tindakan hukum terhadap praktik pengoplosan beras yang menyebabkan harga beras premium tidak wajar. Sebelumnya, terdapat setidaknya 4 produsen besar yang sedang diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran mutu dan takaran. Keempatnya antara lain Wilmar Group, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari. Sementara itu, salah satu pihak produsen beras, PT Sentosa Utama Lestari, yang diwakili Kepala Divisi Unit Beras, Carmen Carlo Ongko, mulai angkat bicara. Mereka menyatakan dukungannya kepada pihak kepolisian dan Satgas Pangan. Ia juga mengatakan bahwa hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap rantai pasok pangan. Java TV melaporkan. Dari dunia pengawasan dan penegakan hukum, Bea Cukai mendorong pendekatan sosiokultural dalam mencegah peredaran barang ilegal dan penyelundupan cukai. Hal tersebut disampaikan oleh Jaka dalam sebuah siaran pers yang dilakukan pada Jumat 18 Juli. Jaka mengatakan bahwa Bea Cukai tidak bisa bekerja sendirian, sehingga membutuhkan peran aktif masyarakat, tokoh agama, serta pelaku usaha. Jaka lalu mencontohkan pendekatan tersebut, yakni saat kantor wilayah Bea Cukai Jatim II yang menggandeng tokoh agama serta masyarakat guna mengedukasi kepada publik untuk mendukung peredaran barang legal, sekaligus kewajiban membayar cukai. Jaka lalu mengatakan bahwa pendekatan ini efektif. Hal tersebut dibuktikan dari penerimaan cukai oleh Bea Cukai Malang yang naik dari Rp26,2 triliun pada 2023 menjadi Rp29,09 triliun pada 2024. Sementara itu, Jaka juga mengatakan hingga Juni 2025,
Bea Cukai telah melaksanakan sekitar 13.248 penindakan dengan total nilai barang hasil penindakan mencapai 3,9 triliun rupiah. Java TV melaporkan. Selanjutnya, kasus korupsi kembali diungkap KPK. Petugas menahan 4 dari 8 tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pada pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut dibenarkan dalam keterangan pers yang dilakukan oleh Ketua KPK Setio Budianto, Kamis 17 Juli 2025. Dalam keterangan tersebut, Budi mengatakan bahwa per hari Kamis, KPK melakukan penahanan terhadap 4 tersangka setelah bukti yang terkumpul dari proses penyidikan dianggap cukup. Adapun keempat tersangka tersebut antara lain mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker Soehartono atau SH, kemudian mantan Dirjen Bina Penta dan PKK Kemenaker Haryanto atau HY. Selanjutnya, mantan Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Kemenaker Wisnu Pramono atau WP. Terakhir, mantan Direktur PPTKA Kemenaker Devi Anggraini atau DA. Budi lalu melanjutkan bahwa penahanan dilakukan di rumah tahanan atau rutan cabang gedung KPK Merah Putih. Selanjutnya, menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019 sampai 2024 telah mengumpulkan setidaknya sekitar 53,7 miliar rupiah dari pemerasan pengurusan RPTKA. Java TV melaporkan. Kita beralih ke kabar budaya dan pemerintahan daerah. Kota Kediri menjadi tuan rumah pada acara Musyawarah Komisariat Wilayah 4 APEKSI ke-13. Puluhan peserta dari berbagai daerah menampilkan parade budaya, kostum megah, dan atraksi yang memukau. Vinanda Prameswati, Wali Kota Kediri, bersama Rorodiah Esti Widya Putri selaku Wakil Menteri Perdagangan, Ketua Komwil 4 Baru, Wali Kota Malang, dan Ketua Komwil 4 Lama, beserta Wali Kota Mojokerto membuka secara resmi APEKSI Night Carnival pada Kamis 17 Juli 2025. Acara APEKSI Night Carnival 2025 berlangsung meriah di sepanjang Jalan Doho dan Jalan Basuki Rahmat Kota Kediri. Peserta yang mengikuti karnaval budaya ini merupakan delegasi 13 kota anggota Komwil 4 dan jajaran OPD pemerintah Kota Kediri. Dalam acara ini, peserta akan menampilkan parade budaya, kostum megah, dan atraksi yang memukau. Dengan mengusung tema Semangat Pembangunan Berkelanjutan Menuju Kota Mapan, diharapkan menjadi ajang untuk menguatkan hubungan antar pemerintah kota di Indonesia. Sementara itu, dalam sambutannya, Mbak Wali mengatakan bahwa APEKSI Night Carnival merupakan persembahan khusus dari Kota Kediri kepada tamu kehormatan dan masyarakat Kota Kediri. Selain itu, event ini adalah sebagian kecil dari Kediri Night Carnival yang telah menjadi acara event ikonik di Kota Kediri. Jadi APEKSI Night Carnival ini merupakan persembahan khusus dari Kota Kediri kepada tamu kehormatan yang telah hadir dalam acara APEKSI. Event ini merupakan mini version dari Kediri Night Carnival yang telah menjadi acara ikonik Kota Kediri. Jadi biasanya Kediri Night Carnival ini tujuannya adalah untuk memeriahkan hari ulang tahun Kota Kediri. Sekarang ini adalah mini karnivalnya, nanti akan ada lagi Kediri Night Carnival untuk memeriahkan acara ulang tahun Kediri. Event seperti ini saya yakin juga sangat dinantikan dan menjadi magnet bagi seluruh masyarakat dari Kota Kediri maupun dari luar Kota Kediri, dan bahkan event ini juga sejalan dengan visi misi pemerintah, yaitu Kediri City Tourism serta Kediri Ngangeni. Dengan adanya event seperti ini, saya yakin akan banyak orang yang kangen dan ingin hadir ke Kota Kediri untuk memeriahkan atau menyaksikan event Kediri Night Carnival atau APEKSI Night Carnival. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Diah Roro Esti Widya Putri,
menuturkan bahwa momentum yang sangat strategis ini merupakan sarana untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah kota dan juga menyatukan tekad. Selain itu juga dapat untuk memperkuat peran UMKM dan merumuskan arah pembangunan kota yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan global. Dan ini tentunya adalah momentum yang sangat amat strategis untuk mempererat kolaborasi antar pemerintah kota, dan juga dalam hal ini kita bertekad bagaimana untuk memperkuat peran UMKM dan merumuskan arah pembangunan kota yang lebih berkelanjutan hingga adaptif terhadap tantangan global. Walaupun Apexi Night Carnival merupakan sebagian kecil dari Kediri Night Carnival, namun antusias masyarakat masih sama luar biasa untuk menyaksikan berbagai penampilan dari para peserta. Tim Liputan, Java TV, melaporkan. Dari Blitar, Jawa Timur, suasana sukacita terasa di Desa Puloorejo. Warga menggelar acara bersih desa sekaligus pagelaran wayangan sebagai ungkapan rasa syukur. Hawa dingin yang menyelimuti Pulau Jawa, Desa Puloorejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, malah terasa sebaliknya. Pasalnya di tengah hawa dingin tersebut, Desa Puloorejo tengah merasakan hangatnya tradisi bersih desa dengan mengadakan pagelaran seni wayang kulit, yang juga menjadi momen silaturahmi hangat antar warga desa. Tradisi ini dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di Balai Desa Puloorejo. Acara ini dihadiri oleh Camat Bakung, Kapolsek, Babin Kamtipmas setempat, perwakilan Dinas Kebudayaan hingga DPRD. Dari keterangan Kepala Desa Puloorejo, Agus Cahyono mengatakan bahwa acara wayangan sekaligus bersih desa berlangsung selama 2 kali saat ia menjabat. Namun, untuk acara bersih desa sudah berlangsung sejak lama. Acara ini dimulai dengan pembukaan, lalu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Setelah itu, para warga yang hadir akan dihibur dengan nyanyian campur sari, serta disambung dengan pagelaran seni wayang kulit. Mengenai acara ini, Agus Cahyono selaku Kepala Desa berharap agar masyarakat diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Mudah-mudahan masyarakat diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam usaha dan yang lepas dari hal berita yang ada. Selain itu, Agus juga berpesan, jika bukan warga desa yang melestarikan, maka siapa lagi yang melestarikan tradisi tersebut? Tim Liputan, Java TV, melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.